Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Meli Kananda, NIM 1803211000099. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang telah saya lakukan tentang struktur konduk performance atau SCP. Nah, ini adalah sumbernya yang saya ambil. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan. Di jurnal ini hanya ada dua pendekatan, yaitu komoditas dan kelembagaan. Di komoditas, ketersediaan pupuk yang berkualitas dan mampu untuk mencukupi kebutuhan untuk produksi pertanian yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha tani. Pupuk merupakan salah satu input produksi yang mampu mengoptimalkan hasil produksi pertanian dengan perkiraan peningkatan hasil produksi sebesar 30-40%. Nah, untuk kelembagaan, pendekatannya yaitu jenis lembaga pemasaran yang terlibat dalam distribusi atau pemasaran pupuk ini adalah pabrikan, distributor kabupaten, dan pengecer. Nah, pembahasan yang pertama yaitu market struktur atau struktur pasar. Di struktur pasar itu ada pembahasan berdasarkan karakteristik. Yang pertama yaitu tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Konsentrasi pembeli dan penjual di sini didesain berdasarkan wilayah administratif, kabupaten, dan kecamatan untuk menghindari adanya kecurangan dan pengakumulasian pupuk pada suatu wilayah tertentu, maka perlu didesain tentang penyaluran pupuk secara jelas dan transparan. Maka dari itu, peran dari pemerintah selaku penentu dan pengawas kebijakan perlu untuk membuat dan mengawasi kebijakan secara tepat dan konsisten, karena kita ketahui bahwa pupuk merupakan komoditas yang sensitif dan rentan untuk memunculkan konflik apabila ketersediaannya tidak ada di masyarakat, khususnya setelah periode masa tanam atau pada saat pemupukan dilakukan oleh petani. Nah, yang kedua yaitu tingkat diferensiasi pupuk. Untuk variasi kualitas produk tidak ada perbedaan kualitas karena adanya standarisasi yang jelas terhadap produk yang bersangkutan. Sementara itu, pada masing-masing level institusi pemasaran tidak bisa atau sulit untuk melakukan pengembangan atau variasi produk. Sementara untuk sisi kualitas sebenarnya masih memberikan peluang dalam meningkatkan jumlah pupuk yang didistribusikan karena penambahan jatah penyaluran bisa ditingkatkan dengan adanya rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK oleh kelompok tani. Yang ketiga yaitu barriers to entry atau hambatan masuk. Keinginan untuk keluar dan masuk dalam sistem pemasaran pupuk ini cukup sulit karena sudah adanya pembagian jatah oleh pihak produsen, dalam hal ini Petrokimia Gresik. Masing-masing lembaga pemasaran yang ada di dalam rantai sistem pemasaran sudah memiliki daerah operasi masing-masing. Di sini ada perbedaan tingkat kesulitan antara keluar dan masuk pasar. Untuk keluar dari sistem pasar akan sangat mudah dilakukan karena jatah pasar ini akan menjadi rebutan banyak pelaku bisnis atau lembaga pemasaran yang lain. Sedangkan tingkat kesulitan yang cukup tinggi adalah untuk masuk dalam sistem pasar yang ada. Akan sangat sulit sekali bagi pelaku baru yang akan masuk ke pasar untuk terlibat dalam sistem pemasaran apabila tidak memiliki kemampuan modal yang besar dan hubungan khusus dengan pemberi izin. Yang keempat, yaitu tingkat pengetahuan pasar. Secara umum, distribusi informasi pasar relatif sama di antaranya para pelaku pasar khususnya dalam suatu level yang sama. Namun, ada 8,33% dari responden menyebutkan masih adanya ketidakadilan distribusi informasi yang diterima. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih memunculkan peluang adanya asimetrik informasi antar level lembaga pemasaran. Informasi dewasa ini terutama di tingkat distributor maupun pengecer merupakan hal yang sangat berharga. Informasi di sini tentu saja mengangkut ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat distributor dan harga. Nah, pembahasan yang kedua yaitu market conduct atau perilaku pasar. Nah, di sini kita akan membahas
beberapa sub, yaitu yang pertama lembaga pemasaran yang terlibat. Secara umum, lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran pupuk ini merupakan lembaga resmi yang berbadan hukum mulai dari level produsen hingga level konsumen. Beberapa lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran pupuk ini ditentukan berdasarkan mekanisme pemilihan oleh pihak yang berkompeten. Jumlah lembaga pemasaran pupuk ini cenderung tetap karena masing-masing sudah ditentukan wilayah kerjanya oleh pihak produsen, yaitu pabrik pupuk Petrokimia Gresik. Jenis lembaga pemasaran yang terlibat dalam distribusi atau pemasaran pupuk ini adalah pabrikan, distributor kompeten, dan pengecer. Yang kedua yaitu pola saluran pemasaran. Struktur saluran pemasaran pupuk yang ada secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2006. Secara struktur, dari data di daerah penelitian secara umum mengacu pada peraturan menteri tersebut. Namun, mendekati level terakhir di tingkatan atau end user terpecah menjadi dua, yaitu ada yang langsung ke tangan petani dan ada yang melalui kelompok tani. Dan yang ketiga, biaya di masing-masing fungsi lembaga pemasaran. Penyebab harga pupuk yang dibayar petani di atas harga eceran tertinggi adalah produsen kurang peduli terhadap penyaluran pupuk yang dilakukan oleh distributor dari lini 3 ke lini 4, sehingga banyak distributor hanya menjual DO atau delivery order. Kasus jual beli DO ini akan mengakibatkan kontrol dan pengawasan peredaran pupuk sulit dilakukan dan dapat mengacau ketersediaan pupuk di suatu wilayah. Seandainya DO tersebut dijual ke pengecer di luar wilayah kerja. B. Gambaran akibat dari kejadian jual beli DO adalah pengecer resmi yang seharusnya menebus pupuk urea per kilogram ke distributor Franco toko pengecer sebesar Rp1.020. Akibat ulah distributor menjual DO meningkat menjadi Rp1.045. Yang C, selain distributor, pengecer pun berperilaku tidak benar dengan mengambil margin harga jauh di atas ketentuan atau tambahan keuntungan di luar fee. Yang D, kenaikan harga BBM yang menyebabkan kenaikan biaya distribusi dan adanya isu langka pasok. Yang keempat yaitu kebijakan penentuan harga. Pembentukan harga ditentukan oleh pemerintah. Harga yang ditentukan pemerintah adalah sebagai harga dasar ditambah dengan harga yang dibentuk berdasarkan biaya pemasaran. Harga akhir yang diterima oleh petani selaku konsumen adalah harga bentukan yang terdiri dari harga pokok ditambah dengan biaya pemasaran. Harga yang diterima oleh petani tersebut sangat tergantung besar kecilnya biaya pemasaran, sehingga harga yang ada di tingkat petani di masing-masing daerah memiliki nilai besaran yang berbeda-beda. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yaitu market performance atau kinerja pasar. Di sini akan dibahas tentang beberapa sub, yaitu yang pertama margin pemasaran. Dari komponen biaya yang terhitung dan terekam oleh para pengusaha adalah biaya pajak, tenaga kerja, listrik, dan bahan bakar. Untuk biaya pajak rata-rata sebesar Rp600.000 per tahun, dan sedangkan untuk biaya tenaga kerja rata-rata menghabiskan biaya Rp3.370.000 per tahun. Untuk biaya listrik dan bahan bakar menghabiskan biaya sebesar Rp36 juta. Sementara itu, untuk biaya-biaya operasional yang lain tidak terekam. Komponen biaya listrik, bahan bakar, dan tenaga kerja ini merupakan komponen biaya yang cukup tinggi dan harus dipersiapkan oleh pengusaha dalam 1 tahunnya. Maka apabila para distributor dan juga pengecer tidak memiliki untung yang cukup dan bahkan merugi, maka para distributor khususnya akan mempermainkan komoditas pupuk ini. Seperti yang telah kita ketahui bahwa selisih harga pupuk bersubsidi dan yang tidak memiliki selisih yang cukup jauh saat ini. Harga pupuk bersubsidi saat ini HET-nya hanya pada level 1.200 per kilogram. Sedangkan harga pupuk non-subsidi mencapai 6.500 per kilogram.
Selisih harga yang tinggi tersebut memicu para spekulasi pupuk untuk mempermainkan harga pupuk di pasaran. Nah, berikut merupakan perbandingan dengan jurnal lain. Ada beberapa poin-poin yang tidak dipenuhi oleh jurnal yang pertama dan akan dilengkapi oleh jurnal yang kedua. Pada pendekatan fungsional, ada yang pertama fungsi pertukaran. Sistem pemasaran bawang merah didasarkan pada mekanisme pasar yang di mana pembentukan harga terjadi melalui keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Yang kedua, fungsi fisik. Umumnya sifat produk pertanian yang mudah rusak atau perishable menyebabkan harga cenderung fluktuatif atau variasi perubahan harga cukup besar sehingga perubahan harga terjadi sangat cepat. Dan yang ketiga yaitu fungsi fasilitas. Kendala yang sering dihadapi para pemasar produk pertanian adalah fasilitas pasar yang tidak memadai serta skala produksi yang kecil. Hal ini dapat menyebabkan struktur pasar yang terbentuk adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pada umumnya, struktur pasar produk pertanian bersifat oligopsoni, di mana petani akan memperoleh harga yang lebih rendah. Nah, yang kedua yaitu struktur pasar. Akan dibahas tentang perhitungan analisis sebagai berikut. Nah, sudah dihitung dan berdasarkan perhitungan pangsa pasar, tampak bahwa 4 pangsa pasar terbesar atau CR4 petani masih terlalu kecil. Dapat dikatakan bahwa petani tidak memiliki kekuatan dalam mempengaruhi harga. Sedangkan 4 pangsa pasar terbesar atau CR4 pedagang cukup tinggi, yaitu lebih dari 50%, sehingga pedagang atau terutama pedagang besar memiliki kekuatan dalam mempengaruhi harga. Nah, yang berikutnya yaitu market conduct. Fungsi pemasaran masing-masing lembaga pemasaran. Lembaga pemasaran di daerah penelitian adalah pedagang pengepul dan pedagang besar serta pedagang pengecer. Dan fungsi-fungsinya yaitu pedagang pengepul untuk mengumpul hasil pertanian bawang merah dan menyalurkan ke pedagang besar. Dan yang kedua, pedagang besar fungsinya menyalurkan ke pengecer. Tapi sebelumnya itu pedagang besar mengumpulkan dari pedagang pengepul. Nah, yang ketiga yaitu pedagang pengecer. Di pedagang pengecer akan disortir kembali dan lebih spesifik lagi dari pedagang pengecer yang akan dipasarkan langsung ke konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu market performance. Akan dibahas tentang integrasi pasar. Berdasarkan hasil analisis integrasi pasar horizontal atau di antar harga di tingkat konsumen, terdapat hubungan jangka panjang yang cukup stabil. Hal ini seperti yang ditunjukkan dalam hasil uji analisis kointegrasi Angel Granger bahwa residual atau UT pada uji pengaruh antara harga konsumen di pasar Blimbing, pasar besar, pasar Dinoyo, dan pasar Gadang adalah stasioner pada tingkat level atau I0. Hubungan jangka panjang antara harga di tingkat konsumen juga ditunjukkan dengan hasil analisis ADL atau Aggressive Distributed Lag. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pada hubungan horizontal antara harga konsumen pasar Blimbing, pasar besar, pasar Dinoyo, dan pasar Gadang tidak berbeda signifikan dari 1 serta uji Fcoin menolak H0 pada tingkat kepercayaan 99%. Integrasi pasar lemah dalam jangka panjang dan jangka pendek ditunjukkan pada hasil uji ECM. Untuk hubungan horizontal, pengaruh perubahan harga konsumen pasar konsumsi 1 terhadap perubahan harga konsumen pasar konsumsi lainnya. Untuk lebih jelasnya, hasil uji ECM itu ada di jurnal. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu integrasi pasar horizontal yang lemah tersebut menunjukkan bahwa informasi pasar tidak ditransmisikan secara sempurna oleh para pelaku pasar antar pasar konsumsi tersebut. Hal ini menunjukkan sistem pemasaran bawang merah masih belum efisien, mengingat bahwa jarak antar
pasar konsumsi tersebut tidak terlalu jauh. Hasil analisis ini juga didukung analisis struktur pasar di atas, di mana tingkat pengetahuan pasar atau penguasaan informasi harga. Hal itu tidak cukup baik karena hanya berkisar pada lingkungan sekitar saja. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.